Disamperin sama pastornya rutin nggak? Dulu sih rutin ya, kayak seminggu ada 2 kali gitu ya. Cuman karena saya kelihatan mungkin enggak, iya denial banget lah saya. Saya denial karena luar biasa kalau saya dibilang maaf bisa sampai murtad itu nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal aja sama sekali. Saya nggak masuk sama sekali lah itu konsep ketuhanan mereka. Bapaknya Romeo mualaf. Oh, pas nikah sama mama atau sebelum nikah sama mama saya, dia udah sampai haji duluan. Oh, haji. Iya, terus baru nikah sama mama saya, tapi udah meninggal dari tahun 2001. 2001 meninggal. Iya, mama saya. Mama masih ada. Masih ada. Apa meninggal 2001? Betul. Umur berapa? 40-an lah. Masih muda dia, 40-an. Nah, dokter padahal. Dokter ini? Dokter spesialis bedah. Di rumah sakit Cipto. RSCM. Pindah-pindah sih cuma. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Nah sekarang gini, kalau Romeo sama Christine sebagai keluarga Muslim yang sering intervensi sama mertua ya untuk urusan iman nih kan, jadi mamanya tahu namanya Romeo. Soal di ketemu Pak. Saya nggak ngomong sih, cuman saya cerita aja sama kakak saya. Kayaknya sih harusnya diceritain juga. Nah, berarti kalau begitu Romeo dan Christine kan harus tahu ilmu kristologi. Itu saya nggak tahu masalahnya. Nah kristologi itu ya nggak bisa kalau datang cuma 2 jam belajar. Makanya nggak bisa. Romeo kan tahu channel saya kan. Tahu banget, luar biasa. Buka yang playlist kuliah STIB Muhammad Nasir. Kuliah kan? Hah? Di kuliah itulah itu kalau diperhatiin semua nanti bisa dipakai buat berargumen sama pastor. Oh iya. Atau dengan mertua. Tentu malah mertuanya tahu Bible-nya sendiri. Enggak. Mereka nggak tahu. Kan? Enggak. Kalau mama sih nggak tahu, mamanya nggak tahu. Aku nggak tahu, maksudnya kalau mamanya sih mungkin agak rajin ya baca Bible. Untuk papanya sendiri sih, aku jamin nggak tahu. Dia cuma tahu, dia selalu argumennya paling tinggi gini. Ngomong ke saya. Gak ada tuh kitab yang lebih hebat lagi dari ini. Ayatnya Yesus mengaku ketuhanannya itu di akulah Alfa dan Omega. Cuman itu aja. Itu gak ada tuh agama-agama lain yang ngomong kayak gitu. Padahal saya kalau ngomong ayat kursi, seberapa jelasnya itu ngomong ayat kursi tentang kota. Emang di Quran gak ada Allah mengaku Alfa Omega? Saya gak tahu. Ada. Oh ya? Loh. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Iya. Oh awal dan akhir itu apa kalau bukan Alfa Omega? Oh iya betul. Saya baru kalau Alfa dan Omeganya saya nggak dengar sih. Alfa Omega sama awal akhir sama? Iya awal sama akhir ya. Betul juga ya. Anda tunjukin aja ke papanya. Ada tuh Quran. Justru saya mau ngomongnya bingung gitu. Maksudnya kalau yang lebih luar biasa lagi, kalau saya baca tiap hari itu ayat kursi itu yang luar biasa. Ya. Cuman saya nggak bisa ngomongnya. Gak ya, enak. Memang harus berani tapi sopan. Nah itu gimana itu ya cara? Ya bisa dipelajarin lah. Pelan-pelan kalau misalnya atau kalau misalnya nggak lewat omongan tapi lewat WA, ya tinggal dikirim aja ayatnya. Oh ya sama. Al-Baqarah tuh, Al-Alaq juga ayat 1-5. Sebentar, bukan. Bukan. Repot. Al-Hadid ayat 3 tuh, catat tuh. Al-Hadid ayat 3. Sias jeruk. Canda. Kasih ya, Mas. Ya, sama.
Enggak, saya enggak tahu. Emang gak suka sih, mau dipaksain juga. Kan biasa mau gaul kan, ya kan? Ikutin temen saya. Ternyata gak suka, ya gimana? Iya. Oh gitu. Iya, ikut-ikutan dulu kan awalnya. Iya, biar keren. Anak. Ada kan Alfa Omega di Quran? Iya. Oh sama ini sih kok yang paling gak bisa didinai lagi lah. Pengalaman papa saya, papanya dia. Papa dia itu sebelumnya kerja di Jepang kok. Terus? Dia tuh sebelumnya agamanya Buddha ya? Atau nggak punya agama? Konghucu ya? Bapaknya sebenarnya Konghucu. Sebelumnya ya. Kenapa memutuskan masuk ke Kristenan itu? Karena dia merasakan sendiri penjamahan Tuhan yang benar-benar luar biasa katanya gitu. Kayak apa? Dijamal, dia masuk ke gereja di Jepang. Dia nggak tahu arah lah waktu lagi Konghucu atau gimana. Jadi dia saat itu mutusin buat masuk ke gereja. Satu gereja dia bilang masuk sana langsung diangkat tangan, dijamah oleh Tuhan tuh. Kamu nggak tahu lah rasanya kata gitu ya ngomong ke saya. Bahwa itulah penjamahan Tuhan yang makanya Papa memutuskan menjadi Kristen di situ. Makanya saya bingung mau ngelaknya gimana karena itu dia yang ngerasain katanya. Iya. Bener-bener lah katanya begitu. Sekarang gini, kalau Romeo sama Christine mau bisa menjawab mertuanya, Romeo dan Christine harus rajin mencatat. Mencatat. Ya, kalau nggak rajin mencatat, ya begini aja terus. Nah, kalau rajin mencatat, nanti pasti akhirnya akan timbul pola menjawab. Pola menjawab itu artinya gini, ketika Romeo mendengar suatu pernyataan, tuh Yesus Tuhan karena Yesus bilang di Wahyu Alfa dan Omega. Catat. Kalau sudah rajin mencatat, nanti jawabannya gampang. Begitu udah ada jawabannya, catat juga jawabannya. Jadi ketika dengar ini catat, jawabannya apa catat. Begitu ini jawab gampang. Harusnya gitu. Betul, masuk akal banget. Kalau nggak catat, percuma. Begini aja terus. Makanya. Nah sekarang kalau pernyataannya tadi mertuanya bilang nggak ada agama yang menyatakan Alfa Omega. Nah kasih Quran surat Al-Hadid ayat 3. Gitu. Atau kalau kita mau coba berargumen tentang pernyataan Alfa Omega di Bible, nanti saya bisa jawabin. Tanya, itu di ayat mana? Wahyu 1 ayat 8. Suruh buka, Wahyu 1 ayat 8 itu firman siapa? Punya Bible? Ada sih di rumah. Di rumah. Nah, itu harus gini, kita baca, tapi bukan berarti kita menjadi orang Kristen ya. Betul. Kita baca boleh, tapi dalam rangka membentengi akidah kita. Betul. Saya pengen bantu membentengi, cuman susahnya itu. Nah nih, kalau papanya kasih ayat ini, akulah Alfa dan Omega. Suruh baca semua, itu firman siapa? Siapa? Itu ada tulisannya, baca aja. Yang Maha Kuasa. Firman siapa? Firman Tuhan Allah. Nah, Yesus pernah nggak disebut Tuhan Allah? Nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah itu firman siapa berarti? Firman Yesus bukan? Bukan ya. Nah, gitu jawabnya. Gitu doang ya? Iya. Simpel banget ya. Padahal tinggal baca berikutnya aja ya. Iya. Oh gitu. Iya. Firman. Iya, aku baca di Inggrisnya juga said the Lord God. Iya. Nah, gitu aja. Tanya ke papanya, Pak, di mana Alfa Omega? Itu kata siapa gitu? Firman Tuhan Allah. Iya juga ya. Nanti ada lagi, mungkin dari ayat lain. Iya sih kok. Wahyu 21 ayat 6. Nah, kalau Wahyu 21 ayat 6 ini dia mengatakannya firman-Nya. Nah, firman-Nya ini firman siapa? Terus ada kalimat apa? Nanti kalau kita sudah belajar kristologi, kita akan tahu oh kalimat ini sebenarnya ngutip dari
perjanjian lama. Nah, ngutip dari perjanjian lama berarti ini adalah belum tentu perkataan Yesus juga. Iya, betul. Karena di perjanjian lama kan tidak ada perkataan Yesus. Tapi kalau dikutip ke dalam sini seolah-olah menjadi perkataan Yesus. Yang terjadi seperti itu. Jadi ini secara umum aja lah ya. Iya. Sayang. Waduh, Ini masih sedikit. itu sedikit. Ini belum semua masuk. Beda-beda emang. Beda-beda versinya. Tapi kalau ya makanya itu juga sama soal beda-beda Alkitab ini. Kemarin kata Papa, mana ada Alkitab beda-beda? Alkitab ya cuma satu. Papa lu ngomong gitu kemarin sama gue. Mau ngomong gimana ya? Banyak Suruh banget. kesini. Suruh ke situ. Oke, kalau ngomong gitu dulu, saya jawabannya lain lagi. Dia bilang nggak ada yang beda-beda kan? Iya, makanya cuma satu lah. Alkitab ya Alkitab, nggak kayak Al-Quran. Bacanya aja harus pakai tafsir. Aku bilang bukannya ada juga itu tafsir. saya punya tafsirnya Bible tuh. Makanya bukannya harus ada tafsir juga. Sebenarnya papanya sih nggak terlalu tahu, cuman karena pensaksian di jamahnya aja dulu di pas di Jepang itu. Ya kalau itu kan pengalaman pribadi ya. Makanya, Pengalaman pribadi kan tidak harus percaya orang lain. nah makanya betul. Papanya pasti pegang Bible yang ini, ya kan? Mungkin di rumah. Iya nggak sih, sama persis sama di rumah. Iya. Tanya papanya itu berapa surat atau berapa kitab Oh, atau berapa buku? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu kan? Kasih tahu itu 63 buku. 63 buku. 66 sorry 60. 66. 66. Ini punya Katolik. Tebel gitu. Karena ada tafsirnya di dalam. Oh, Berapa buku? 73 buku. 73. Sisanya kemana tuh? Ingetin ya. Ini 66, ini 73. 73. Ada 7 yang beda kan? 7 yang beda. Protestan menolak 7 dari Katolik. Itu namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika. Oke. Protestan, Katolik. Kristen Katolik. Ortodok berapa buku? 78 buku. Berarti ada sekitar Jadi 78, 73, 66. Ini apa? Ethiopia. 81 buku. waduh, itu perkataan siapa aja tuh sisanya? Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oh, 66, 73, Nah, 78, 81. kalau mau dipoto aja. Foto boleh, saya foto. Gini. Ini yang paling banyak. Set. Wah, Diingetin nih, Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia. bikin foto ya kok. Oh iya. Diingetin nih, 66, 66, 73, 78, 81. Tunjukin ke papanya, Pak, yang bukan firman Tuhan yang mana? Paling bedanya di mana sih sebenarnya? Jadi kalau yang Katolik ada 7 buku yang ditolak oleh Protestan karena Protestan bilang itu bukan firman Tuhan. Yang Ortodok juga begitu, dia punya 5 buku lagi yang ditolak sama Katolik, sama alasannya bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Yang Ethiopia juga begitu, punya 3 buku lebih banyak dari Ortodok yang dibilang sama Ortodok itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Oh gitu. Berarti jauh banget ini Ethiopia ya. Jadi yang paling lengkap Ethiopia. Paling lengkap ini. 81 buku. 81. Ada lagi versi yang Ethiopia yang lain 88. Luar biasa. Ada mic. Oh iya ada mic-nya. Dimatiin Kalau aja. nggak mic-nya dimatiin aja. Matiin aja. Tok, lu monitor ya, Tok? Suara bayinya kedengeran jelas ya? Maksudnya Tapi kan ambil aja. Maaf. gitu. Oh gitu kok ya. Berarti yang mana yang bukan firman Tuhan? Oh tapi mereka pasti nolak dong yang lain. Iya. Karena kan nggak, maksud aku gini. Kalau papa kebetulan mereka diskusinya banyak kan sama aku. Karena sama apa istri saya Christine. sama-sama diem gitu. Nah cuman di belakang nggak tahu lah ya. Kadang suka nanya, kok salah pakai kerudung segala macam. Ini sih sebenarnya makanya sebelumnya dia pakai kerudung tiap hari sebelumnya. Cuman karena mamanya ngomong gini terus saya juga bingung. Mamanya dia. Mamanya gitu. Udahlah, ya udah mau
pilih beragama boleh tapi nggak usah begini. Yang penting itu kan urusan masing-masing hati. Kalau dia masih Kristen ke Kristen aja dan lain-lain gitu. Ya kalau udah masing-masing, kenapa mereka ngelarang pakai kerudung? Susah banget itu makanya. Makanya susahnya di situ. Gak mau ngeliat dia pakai kerudung lah, itu kan anak dia segala macam. Saya juga. Kalau nggak mau lihat pakai kerudung, mamanya Kristen kan? Papanya Kristen kan? Tanya mamanya, mah di Bible perempuan kalau berdoa nggak pakai kerudung suruh ngapain gitu? Botakin. Iya. Ngomongnya kalau berdoa doang ya tulisannya tapi ya. Iya. Ya tapi walaupun begitu, mamanya kalau gereja pakai kerudung nggak? Tuh yang hijau-hijau di bawah itu. Mamanya kalau ke gereja pakai kerudung nggak gitu? Suruh baca itu. Kalau perlu difoto, kasih lihat mamanya. Di handphone lama saya. Asli. Di handphone lama saya sebenarnya ada tuh Bible Alkitab yang Alkitab udah saya catat jadi itu cuma pas ganti handphone hilang semuanya. Gua coba bisa ke backup ya. Kalau mau difoto aja. Oke. Iya, tapi iya sama saya bilang juga maksud saya karena mereka itu Protestan, mereka pasti menolak Katolik punya. Jadi itu Katolik. Apa dong ngomongnya? Karangan kali atau apa? Maksudnya kalau sekarang 66-nya Protestan kan sama dengan 66-nya Katolik. Sama isinya. 66-nya ya. 66 bukunya sama dengan yang di Katolik. Iya makanya. Sisanya ada 7. Ya, beda ya. Coba buka di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes. Nah, ini dia. 1 Yohanes bukan Yohanes. Oh gitu, 1 Yohanes yang mana ya? Saya coba baca. Coba dia. Masih ingat? Kristen 1 Yohanes di mana, teman? Nih. Ya. Pasal 5 ayat 7. Pasal 5 ayat 7. Pasal 5 ya. Nah ini. Ayat 7. Nah ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama nggak ini? Apa? Coba dibaca. Ini sama nih. Coba dibaca sama. Ayatnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama. Kan? Sama persis. Di sini kan nggak ada catatannya di bawah. Nggak ada catatan. Ini ada catatannya. Wow. Dibaca, difoto. Oh iya, coba bagian ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Oh gitu. Dan tidak dalam naskah-naskah paling baik di Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Oh gitu. Jadi cuma tambahan gitu ya maksudnya? Iya. Oh, bagian ini dibaca terus. Oh iya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah. Oh gitu. Di foto, kasih ke papanya. Ini nanti. Foto dulu. Oh gitu. Biar nggak bolak-balik. Kan Katolik punya. Dapat di Katolik. Tidak untuk diperdagangkan. Di foto. Kasih lihat papanya. Oh itu tambahan. Kalau di tafsir sini ada nggak sih yang ada catatannya gitu? Nggak ada. Punya Protestan nggak ada. Cuman di situ doang yang ada soal 31 itu, 31 itu memberi kesaksian. Ayatnya sama, ayatnya sama-sama ada, bunyinya sama, tapi di situ kan nggak ada catatannya. Iya nggak ada catatan. Di sini doang ada catatannya. Oh gitu. Kasih lihat papanya, Pak ini maksudnya tidak asli apa gitu. Tidak asli kata lainnya apa gitu. Palsu. Enak ya ngomongnya gitu. Ya. Berarti maksudnya soal Tuhan itu 3 jadi 1 cuman ada di sini doang. Iya. Apa ada di yang lain lagi? Iya. Gitu. Oh di buku yang lain juga ada sama ya? Sama isinya ya? 1 Yohanes 5:7 sama begitu. Pasti sama ya. Iya ini Alkitabnya yang sama persis ya. Iya saya bisa kasih lihat itu tuh dari kitab Katoliknya ya. Iya. Udah dipoto. Udah. Nah, kasih lihat aja. Halo Mel. Halo.
Mixing from the Protestant canon. Apanya? Terus? Jadi minta dong surat yang dirasanya itu. Surat-surat dari mana yang dipegang sama Reza? Nah, udah bikin aja surat kehilangan kepolisian di polsek. Ya, ya. Sebenarnya kalau untuk cara paling gampang, maksudnya kalau ngebantah bahwa Kristen itu salah gitu, maksudnya Itu paling gampang itu tadi. paling gampang gitu. Ada ayat tidak asli. Oh iya, iya, maksudnya ayat tidak asli ya. Iya, apalagi yang mau paling gampang. Makanya, justru maksudnya saya gitu. Sedangkan gak ada rasanya yang gak masuk akal di Islam itu yang mereka bisa bantah gitu. Yang diserang ayatnya kah apa-apa? Kayaknya gak ada gitu. Apa mereka papanya menyerang ayat Quran apa? Hampir gak ada. Dia gak pernah karena dia gak ini. Cuman mereka papanya itu cuman nyerang manusianya aja. Sifat-sifat orangnya aja. Mayoritas kita kan Muslim, korupsi lah dan lain-lain gitu. Saya bilang, ya gimana itu orang gitu lah ya. Gini, jadi bilang sama bapaknya, jangan disamakan ajaran dan orangnya. Ya, ajaran Islam sempurna, Betul. orangnya tidak sempurna. Nah ya. Jadi kalau orangnya mau berzina, mau korupsi, mau apa, itu bukan arah atau bukan atas ajarannya, tapi karena hawa nafsunya. Ya, apakah sekarang yang koruptor cuma orang Islam? Enggak sih. Ya, orang Kristen ada yang korupsi, malah Ya, lebih ada. parah kalau mau jumlahnya. Kalau Mungkin mau tinggi-tinggian jumlahnya. kalau mau tinggi-tinggian gitu ya. Ya, mungkin kuantitasnya banyakan Muslim, Betul. atau mayoritas Muslim. Tapi ketika orang Kristen korupsi apa jumlahnya nggak gila-gilaan. Iya sih sebenarnya. Saya bukan menyerang agama Kristennya, bukan, tapi dia juga tidak boleh menyerang agama dari pengikutnya. Pengikutnya tidak mewakili Islam kalau dalam hal itu, karena Betul. Islam tidak pernah mengajarkan korupsi, Nah iya. gitu kan? Begitu juga misalnya perbuatan-perbuatan apa yang lain lah, mau merampok atau membunuh, itu Betul. bukan ajaran agamanya. Kristen pun juga tidak mengajarkan seperti itu kan. Betul. Nah, jadi kita tidak boleh menyerang pengikutnya. Dia menyerang, dia nyerang. Justru ngomongnya Nah, begitu. sekarang kalau mereka bilang ngapain jadi Muslim, Islam itu banyak koruptor gitu misalnya kan. Ya misalnya. Coba cek di koruptor kalau yang di Meksiko tuh kira-kira agamanya apa gitu. Yes. Nah, kalau gembong narkoba yang di Meksiko tuh kira-kira agamanya apa? Kartel-kartel gitu ya. Kartel-kartel gitu. Tanya agamanya apa sih gitu. Kayaknya nggak ada yang Islam. Saya makanya. nggak dengar sih. Coba kalau misalnya dia bilang, orang Islam ngapain jadi Islam? Orang Islam tuh miskin. Wah,
Oke. Ada nggak? Mungkin Ada. nyindir kayak gitu. Nah, ada. kalau di Brasil yang nyopet-nyopet itu agamanya apa kira-kira? Nah, Brasil ya. Nah, ya kan? Iya sih. Nggak ada Coba hak lah ya menyerang. di Manila, Hah? di Filipina, kota Manila, Itu yang ngemis-ngemis di lampu merah itu orang agamanya apa? Kristen semua rata-rata, mayoritas. Katolik. Nah, Nah, itu. Katolik. Jadi, Oh ya Katolik. kita jangan mengeneralisasi agama dengan pengikutnya atau Iya. kita bandingkan dengan sebuah keadaan di sebuah negara. Itu nggak nyambung, nggak relevan gitu. Ya juga ya. Kenapa cuma Islam doang yang digituin ya? Tapi ya. Nah, Karena tapi juga aliran di Islam di Indonesia ini yang bikin dulu istri saya juga awal-awal nanya kayak gitu. Kenapa harus Sunni misalnya gitu? harus apa? Apa sih? Saya bilang ahlul sunnah. Ahlul sunnah. Ahlul sunnah. Ahlul sunnah wal jamaah. Ahlul sunnah wal jamaah. Kenapa ada Muhammadiyah? Itu yang mana yang harus diambil gitu kan segala macam. Kenapa ngambilnya Sunni ahlul sunnah ya? Kenapa gitu? Kenapa Muhammadiyah? Kenapa banyak? Terus kenapa banyak banget di alirannya beda-beda lah. Apalagi terutama di Indonesia tuh dicampur-campur sama budaya daerah masing-masing gitu kan. Kayak ada yang beda-beda lah pokoknya. Coba sebutin apa? Gini Christine. Jadi yang namanya NU, Muhammadiyah, Persis, itu hanya ormas. Organisasi masyarakat. Ya. Kalau kita tanya ke orang NU sama orang Muhammadiyah, NU Tuhannya siapa? Ya nggak mungkin beda sih. Jawabannya sama, Allah jawabannya Tuhannya. Kalau ditanya nabinya siapa? Jawabannya sama, Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Jawabannya sama, Quran. Jadi yang membedakan NU dan Muhammadiyah itu hanya visi dan misinya aja. Misalnya NU mengedepankan dakwah, Muhammadiyah mengedepankan pendidikan. Tapi ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama, akidahnya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Cuman beda ormas gitu. Kalau ormas itu kan hanya boleh dikatakan hanya kendaraan gitu. Kendaraan yang dipakai oleh sekelompok orang untuk mencapai visi dan misinya gitu. Jadi bukan Islam yang beda, Islamnya sama. Nah, kalau dari kalangan akademisi, Islam dilihat memang ada Sunni, ada Syiah. Nah, Sunni ya kan? Tapi kalau hampir keseluruhan ulama di Sunni atau yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang Syiah ini bukan Islam. Sama, makanya. Hah? Iya, saya juga pandang gitu. Ya kan, nah gitu. Jadi yang Sunni hampir semualah, mungkin 99,sekian% bilang bahwa Syiah itu bukan Islam. Tapi kan Syiah itu juga punya sekte, ya kan? Ada 24 sekte di dalam Syiah. Oh ya. Dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut. Gitu. Nah, yang paling lembut ini sebagian ulama di Sunni memandang ini masih Islam. Oh gitu. Yang paling lembut itu. Yang paling lembut gitu, ya, bukan Syiah yang paling keras gitu. Itu sebagian aja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Sunni dan Syiah ini ya sebenarnya kalau mau dikatakan, walaupun kalau ditanya Tuhannya siapa? Tetap sama Allah. Kitabnya apa? Tetap sama Quran. Walaupun Syiah bilang Quran yang dipakai itu Quran KW gitu. KW, ya? Yang asli belum turun gitu. Oh ya, apa gitu? Nanti yang turun itu yang asli, tapi sementara nunggu yang asli mereka pakai yang KW dulu. Oh gitu. Masa sih? Iya. Lu ngomong Syiah. Kalau ditanya nabinya siapa? Tetap Syiah juga mengakui Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka meninggikan Ali bin Abi Thalib gitu. Dan mereka melaknat sahabat-sahabat Nabi. Melaknatnya ini yang dipandang oleh ulama di Sunni sebagai bukan Islam. Iya sih Bang. Itu. Ya. Cuman itu aja sebenarnya. Terus kalau misalnya di dalam Sunni nanti ada kelompok, misalnya kita pernah dengar misalnya ada Wahabi lah, Salafi lah, ya Wahabi sama Salafi itu sebenarnya sama. Nanti ada Sufi lah dan segala macam. Itu hanya apa ya? Hanya cara mereka punya pandangan masing-masing terhadap agama Islamnya. Tapi agama Islamnya sama. Begitu. Sama semua. Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Sama kayak di Islam daerah sini juga lah ya. Daerah. Apa ya? Saya juga bingung ya. Cuman maksudnya ajaran mereka agak lumayan beda-beda karena saya dulu pernah pesantren juga kebetulan di Sukabumi. Pernah di pesantren juga. Itu beda banget ajaran sama yang di Banten.
Bedanya Apa dari ada bahasa mereka itu sampai orang tuh jadi gila kalau mempelajari sesuatu itu. Banyak banget yang mereka yang ziarah kuburnya begitu-begitulah pokoknya yang menghormati leluhur. Iya, masih mistis, masuk mistis kayak gitu. Ya, jadinya agak bingung juga saya di situ ya. Kalau yang kayak gitu-gitu itu biasanya yang mencoba mencampurkan antara agama dan budaya. Oh iya, budaya. Ya kan? Budaya ini maksudnya dalam arti bisa ada yang urusan Hodam, magis gitulah, itu magis dicampurkan dengan agama. Iya. Jadi ya begitu. Itu bukan berarti Islam yang lain gitu. Tapi itu pengikutnya atau orangnya yang memang itu tadi saya bilang mencampurkan budaya dengan agama. Dipaksain gitu ya. Iya sih. Nggak ada di Islam diajarin nggak suruh begitu? Nggak ada, makanya Muhammad aja nggak kayak gitu. Maksudnya adakah hodamnya atau? Ya mungkin ya di Islam kita juga mengenal hodam. Iya sih. Di Islam kita juga mengenal haroma. Oh iya. Tapi orang-orang yang itu orang-orang yang mencoba mengeksplor lebih dalam lah mungkin lah. Oh gitu. Tentang hodam, tentang haroma. Iya sih. Nah, tapi dieksplornya mengikuti Al-Quran dan Sunnah kan kita nggak tahu. Makanya ada kitabnya sendiri, kadang ada harus pakai tinta merah lah dan lain-lain. Nggak tahu lah itu. Terlalu panjang. Itu tidak ada urusannya dengan apa ya namanya? Istilahnya tidak ada urusannya dengan ajaran Islam gitu. Ini adalah orang-orang yang memang mengeksplor sendiri dengan caranya masing-masing. Iya. Sama tadi itu paling saya disuruh tanya sama Mas Ari, tanya aja benang merahnya, katanya gitu. Benang merah apa maksudnya apa tadi? Benang merah itu maksudnya gini. Di dalam kitabnya orang Kristen, ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Ya kan? Kristen dulu sebagai Kristen berapa tahun? 22 tahun sebagai Kristen. Tahu nggak perjanjian lama ini asalnya dari mana? Kitab apa dan punya siapa? Tahu nggak? Selama jadi Kristen? Nggak tahu kan? Karena nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajarin. Makanya. Ini yang perjanjian lama itu asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Nah, kitab orang Yahudi apa? Ini kitabnya. Taurat ya? Kita yang awam nyebutnya Taurat. Tapi sebenarnya itu adalah istilahnya yang benar Tanakh namanya. Tanakh ya? Ke Taurat. Tanah itu singkatan. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 buku Musa, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan orang bijak. Ya. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi? Ya, sebelum Masehi loh. Berarti kan sebelum ada Yesus nih. Yesus benar. Nah, kira-kira di abad ketiga, kitab ini diterjemahkan menjadi kitab ini. Namanya kitab Septuaginta. Septuaginta. Ke dalam bahasa Yunani. Dari Ibrani ke Yunani. Nah, bahasa Yunani ini yang telah beredar selama Yesus hidup, selama Yesus nggak ada, sampai abad-abad keempat, baru ini dijadikan satu dengan kitab orang Kristen yang namanya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kan. Yang ini disebut Perjanjian Lama, yang ini punya Kristen, ini dijadiin satu, di belakangnya ditempel. Nah, oh gitu. Inilah kitab orang Kristen. Iya. Nah, sekarang yang sudah jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti ini kan udah dijadiin satu nih. Betul. Udah jadi satu kitab nih. Yang di sini Perjanjian Lama, ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama nggak dengan ini? Gitu. Beda banget. Taunya beda memang. Karena dengan penebusan dosa dan lain-lain gak sih kalau di perjanjian baru? Apa? Harus penebusan dosa harus Tuhan harus Yesus harus mati di kayu salib buat nebus dosa ya kan. Kalau di perjanjian lama sampai saya suka nonton gimana kesaksian orang Yahudi aja, mereka ngomongnya Tuhan kita sama Islam itu sama, cuman beda mereka dari Ismail, kalau kita dari Yakub, itu aja saya tahu. Nah itu makanya konsep ketuhanan dalam Yahudi sama konsep ketuhanan dalam Kristen, yang Kristen ini juga bisa dibagi lagi sebenarnya.
4 gospel yang cerita tentang Yesus. Betul, 4 pertama. Ini masih sama konsep Tuhan sama konsep keselamatannya dengan ini. Iya. Masih sama. Iya. Tapi begitu masuk ke surat-surat Paulus, ini udah beda. Nah, ini yang diikuti sama orang Kristen seperti Kristen dulu. Oh gitu. Ini yang diikutin sama mertuanya. Iya. Bukan ajaran Yesusnya. Makanya. Gitu. Justru kalau saya disuruh baca sama pastor yang datang itu suruh baca 4 kitab pertama, itu aja yang difokusin. Selama saya baca ini sama aja kok konsep sama Islam. Saya bilang gitu. Dia menggenapi perjanjian lama lah, gitu kan, nggak bakal berubah gitu loh, nggak merubah satu iota pun nggak bakal berubah. Saya tahunya begitu. Terus kesininya berubah semua. Iya. Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus berdoa kepada Bapa, ya kan? Berdoa di rumahnya aja ada Yesus lagi berdoa begini. Itu berdoa siapa? Bukan diri sendiri. Kadang suka nggak masuk akal. Terus Yesus di abandon itu apa ya maksudnya? Ditinggalkan lah ya sama Bapak gitu ya. Kalau di atas kayu salib. Yesus juga nggak masuk akal di cerita di mana pas lagi di salib. Ya. Bentar ya, bentar. Silakan. Pindah Nggak mau nyetok waktu lama-lama, saya maaf nih. Iya paling saya itu kok apa namanya? Iya kenapa itu tadi barusan dikerjain lakinya? sama cowoknya. Wah itu gibeng. Baru kenal 3 bulan. Gibengnya itu. Pros 50 juta habis. Wah ampun. Mualah. Baru sadar. Baru. Bulan kemarin. Oh masya Allah. Baru sadar. Akhirnya Islam lagi ntar begitulah tuh aja tuh. Jadi kita baru mualah. Gila-gilain Islamnya orang-orang seperti makanya, itu. Baru mualah. Misal saya jadi mbaknya, saya baru mualah. Kenapa sih orang ini? Sampai cecenya dia waktu dulu, kenapa sih di Islam tuh nggak ada kedamaian? Malah Islam aja artinya bukannya peace ya. Ya itulah orang-orang yang tidak tahu Islam dengan benar ya begitu. Justru makanya susahnya gitu. Saya paling sekalian mau tanya terakhir sih kok ya. Saya jangan sungkan. Baru jam berapa? Enggak maksud saya aja. Anak saya biasa udah agak rewel juga. Biasa anak. Udah minum susu belum itu? Menyusui? Belum sih. Menyusui nggak apa-apa menyusui. Di kamar sana? Ada kamar kok. Terus ya sian dia rewel atau lapar atau apa kita nggak tahu. Kecuali dia bisa ngomong. Tuh ada kamar tuh, ada kamar. Tuh, mak, saya dulu. Ini udah. Ini cuma ASI aja, belum minum susu botol. ASI dia nggak boleh. Kemarin sempat konsultasi sama dokternya. Cowok kan ini? Cowok betul. Susuin lah. Saya tadinya mau namain dia Yusuf. Terus kata sambil ngomong biasa orang tua saya pengen Yusuf itu Joseph. Jadinya oke lah gini. Iya makanya. Gitu. Iya kok. Apa aja coba mau tanya silakan. Nggak, justru saya nggak nyiapin sama sekali sebenarnya kok. Tadi saya pikir cuma mau biasa. Cuman istri saya itu sedih karena saya bilang kalau papanya, dia sayang banget sama papanya kebetulan. Sayang banget sama papanya. Sedih kalau mikir papanya itu gak bisa diselamatkan gitu. Maksudnya kalau untuk di akhirat nanti, saya bilang kalau nggak nerima Islam sebagai Allah adalah Tuhan yang benar, Nabi Muhammad itu utusannya dan Yesus cuma utusan itu, gak bisa masuk surga. Aku bilang gitu. Dia sedih. Dia pengen papanya masuk surga. Gimana caranya biar papa bisa nerima Islam? Gimana caranya? Sedangkan aku juga mencoba, aku juga bukan Islam yang, jangankan aku harus pelajari kristologi, aku soal Islam aja harusnya belajar Islam dulu yang benar, baru saya bisa pindah ke kristologi. Nah, saya pengen tahu caranya gimana sih pendekatan kepada orang tua untuk nunjukin bahwa Islam itu bukan kayak gini, bukan ya ini yang di Indonesia ini dipresentasikan itu bukan Islam yang sesungguhnya. Saya mau ngasih lihat bahwa Islam itu agama yang baik dan benar. Itu. Ya. Nah, makanya harus diingat ketika ngomong sama orang tuanya Kristen, harus bisa membedakan Islam dan Muslim.
Islam dan Muslim. Bedanya apa? Islam agamanya, Muslim orang-orangnya. Nah, iya. Jadi harus berani mengatakan ke mertuanya bahwa Islam itu sempurna, Muslim tidak sempurna. Gitu. Jadi jangan melihat sebuah ajaran dari pelakunya. Betul. Pelakunya itu Muslim. Pelakunya Muslim. Jangan melihat ajaran dari pelakunya. Betul. Kalau mulai diserang Islam, agama teroris dan sebagainya, itu jawabnya mudah. Jawabnya mudah. Susah. Saya gimana mau jawab? Hah? Susah. Saya bingung juga mau jelasin. Sekarang kalau Islam dituduh teroris, teroris itu apa? Orang yang neror. Neror atas dasar apa? Entah ya. Ada ekonomi, ada ideologi. Oh gitu. Iya. Ada ekonominya, ada ideologinya. Ekonomi. Iya. Ada ekonomi karena dia mau ngambil sesuatu misalnya. Iya. Ya. Ideologi apa? Karena keyakinan dia. Ideologi. Saya dengarnya geologi sama. Ideologi. Ideologi betul. Ideologi. Iya. Sekarang Belanda datang sini teroris bukan? Penjajah. Ya penjajah, meneror. Teroris bukan? Teroris sebenarnya kalau disebut teroris. Bawa ideologi nggak? Bawa ideologi. Ideologi bawa Belanda. ya. Hah? Belanda bawa. Bawa ideologi. Nggak tahu saya. Belanda datang bawa 3G. 3G. Misinya 3G. Gold, glory, apa satu lagi? Gospel. Oh iya. Iya. Oh. 3G, gold, glory, gospel. Berarti Belanda datang sini dengan motif ekonomi, dengan motif ideologi. Dua-duanya. Gospelnya untuk apa? Untuk disebarkan di sini kan? Betul. Nah, itu masuk kategori teroris bukan? Nah, Belanda identik dengan agama apa? Kristen kah atau Katolik? Kristen lah. Kristen ya. Kristen. Kalau Belanda Kristen, Protestan. Kalau Portugis Katolik. Roma. Yang menyebarkan Katolik di Indonesia adalah Portugis. Yang menyebarkan Protestan di Indonesia adalah Belanda. Gitu. Berarti kalau Belanda dan Portugis datang ke sini dengan motif ekonomi dan ideologi, mereka bisa disebut teroris. Oh gitu. Kenapa cuman Islam yang diserang teroris? Makanya, saya juga bingung. Bisa nggak ngomong gitu ke mertuanya? Sekarang ya lumayan lah bisa lumayan. Harus berani bilang, Pak, teroris itu apa, Pak? Gitu. Teroris itu orang begini-begini, Pak. Ada ideologinya. Iya, kesannya kayaknya pengen membenarkan banget sih Islam teroris ini. Saya ntar ngomongnya gitu. Gini, tanya ke papanya gini, Pak, kalau orang yang nembakin orang di masjid itu teroris bukan? Jelas pasti. Jelas kan? Itu kejadian di Selandia Baru, orang nembakin orang di masjid teroris bukan? Pasti bilangnya orangnya doang, itu bayang. Iya, sama juga orang kalau gini, di setiap agama itu pasti ada orang-orang yang ekstremis. Betul. Pasti agama apa sebut aja, semuanya ada. Hindu. Ada teroris, kata siapa nggak ada Tamil tuh? Nggak tahu saya, nggak denger sih maksudnya gitu. Macan Tamil apa bukan? Ekstremis. Macan Tamil nggak tahu saya. Kelompok Macan Tamil. Oh gitu, saya nggak Buddha di Myanmar. Oh, Buddha saya tahu. Kristen di Amerika, Triple K. Nah, ini tuh tahu. Ya, tahu. Sekarang ketika ada Islam, Al-Qaeda katanya. Ya, Al-Qaeda, ISIS. Nah, cari tahu Al-Qaeda ciptaan siapa? Buatan siapa? Dengar sih Amerika ya. Nah, sudah, gitu-gitulah. Makanya, biasalah. Sekarang kalau Islam diserang seperti itu, jawabannya mudah. Yang pertama kali memicu perang dunia pertama siapa? Orang Islam bukan? Bukan ya? Bukan lah. Perang dunia kedua siapa? Sama bukan ya? Jerman dan yang membantai orang-orang Indian puluhan juta di Amerika siapa? Ya orang Islam. Bukan sih. Iya juga ya. Orang-orang yang membantai orang-orang aborigin di Australia orang apa? Bukan, nggak pernah dengar Islam ya? Nah iya. Kenapa cuma Islam doang ya? Saya juga dengarnya gitu doang jadinya. Maksudnya persepsi saya juga begitu doang, nggak pernah ngelihat ke negara lain ya, atau ya kayak gitu kayak aborigin lah dan. Ya makanya itu ditanyakan. Iya ya. Harus berani menanyakan. Kalau bilang Islam miskin, kita bisa ambil bandingan negara lain. Saya bisa jawab. Kalau bilang Islam koruptor, kita bisa lihat bandingan di negara lain. Betul. Islam teroris, kita juga bisa bandingkan dari sejarah, gitu-gitu. Iya juga ya. Saya baru bisa dijawab. Begini Pak. bisa jawab. Alasan kenapa mereka harus menerima Islam dibanding kekristenan? Dia kan lagi Kristen nih. Ini. Kenapa? Apa sih kenapa harus Islam? Kenapa saya nggak Buddha aja? Maksudnya untuk mereka kenapa harus untuk Islam? Mereka, saya mau coba. Kalau dari sisi Islam jawabannya gampang.
Karena agama yang diridhoi di sisi Allah cuma Islam. Betul. Karena agama lain itu buatan manusia. Oh iya. Nah, penjabarannya panjang memang. Memang panjang. Pasti. Tapi harus bisa dijawab. Kenapa? Karena di Islam kitab sucinya yang terbukti dengan sains zaman sekarang. Padahal kitab suci orang Islam itu sudah 1500 tahun yang lalu. Makanya. Berarti itu udah bukan karangan manusia. Betul. Nah, kalau ini tadi ada ayat tidak asli, jumlah suratnya beda-beda. Belum lagi kontradiksi. Kontradiksi ratusan. Kalau mau beli bukunya saya tuh ada. Isinya kontradiksi di dalam Bible semua. Oh ya, serius. Ada bukunya. Ini tulisan Kodondi. Iya. Oh ya. Malah foto saya lagi dipajang sama Melisa. Oh wow. Keren juga. Mau saya? Nah, beli sama Melisa tuh. Boleh dong mau. Baca isinya, kasih tau papanya, suruh papanya jawab. 4 gospel dalam Bible. 4 gospel itu baru yang ini doang. 4 doang. Baru yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lain belum. Nanti yang lain tunggu volume 2, volume 3. Boleh. Dari 4 gospel aja udah 85 kontradiksi. Saya butuh 85 kontradiksi satu sama lain. Iya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ada 85 kontradiksi. Alasan mereka denial harusnya nggak ada lah ya. Alasan denial itu biasanya latar belakangnya karena gini satu. Kenapa orang-orang Cina di Indonesia kebanyakan kalau nggak Buddha, Konghucu, Kristen, nggak sampai ke Islam. Kenapa? Ada yang Islam tapi sedikit lah. Iya. Kenapa ya? Karena pada waktu zaman Belanda membuat sampai 3 kategori masyarakat. Yang pertama kelompok masyarakat Eropa. Yang kedua kelompok Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Yang ketiga kelompok Bumi Putra. Ya, pribumi gitu. Ya. Jadi ketika Belanda masih di sini, mereka membagi-bagi menjadi 3 kelompok begini. Orang-orang Eropa udah jelas nih, orang-orang Eropa kan. Yang Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Yang Arab jelas Islam. Yang India Hindu. Yang Cina apa? Oh gitu. Buddha kan? Buddha. Kalau nggak Buddha, Konghucu. Tapi ketika Belandanya udah pergi, orang-orang Cina yang mungkin sering berdagang dengan Belanda, mereka mau Islam, mereka pikir Islam itu agamanya pribumi. Islam itu agamanya orang susah. Islam itu agama ekstremis. Mau biar beda aja gitu ya. Nah, jadi masih banyak orang-orang Cina, orang tua kita yang bilang sama anak-anaknya, lu mau agama apa aja silakan asal jangan Islam. Sering denger sih, lumayan sering denger. Kenapa? Ya itu karena mereka sudah dikelompokkan, sudah dipisahkan. Dari dulu. Kalau sudah dikelompokkan begini, Belanda kan gampang ngomong ke orang-orang sini, si ini begini. Nanti ngomong sama ini, si ini begini. Jadi dia domba. Iya. Makanya masih ada stigma negatif di pikiran mereka. Islam agamanya orang miskin. Islam agamanya yang mengemis-ngemis di lampu merah. Islam agamanya koruptor. Islam agamanya perampok. Ya karena di Indonesia mayoritas Muslim, ya otomatis masalah-masalah sosial yang banyak ya pasti melibatkan Muslim. Iya, makanya. Dan itu masalah sosial, bukan masalah agama sebenarnya. Tapi dikaitkan dengan agama. Perampok, orang apa tuh? Islam. Pengemis, orang apa tuh? Islam. Koruptor, orang apa tuh? Ya karena mayoritas Muslim, jadi kebanyakan yang melakukan orang-orang Islam. Suruh berkaca ke negara-negara lain yang Kristen. Ada nggak masalah-masalah serupa seperti itu? Ada. Makanya. Perampoknya Katolik atau Kristen, pembunuhnya Katolik atau Kristen, pemerkosanya Katolik. Di negara lain yang mayoritas Kristen pasti ada masalah yang sama. Nah itu yang kadang-kadang mereka seperti orang pakai kacamata kuda. Iya, nggak ngeliat kiri kanan. Cuma ngeliat Indonesia. Emang. Coba ke Brasil ngeliat. Nah yang nyopet di jalan tuh orang apa? Coba ke Meksiko ngeliat kartel tuh orang apa? Itu. Iya sih, emang sih. Nah orang-orang Cina yang menerima Islam adalah boleh dikatakan orang-orang Cina yang tidak melihat masalah seperti itu. Mereka bisa melihat dengan lebih luas. Gitu. Betul. Sedangkan ya mereka tutup mata banget soal kayak gitu. Ya terutama dikaitin sama kejadian 98 gitu. Ya, karena mereka nyaksiin sendiri kan, ya kan. Kenapa sih orang Cina itu pribumi itu? Itu juga salah satu efek daripada divide et imperianya Belanda. Karena pada zaman dulu orang pribumi dan orang Cina udah dipisahkan. Sudah sering dihembus-hembuskan fitnah. Jadi masing-masing saling curiga. Makanya ketika 98
sebagian sekelompok orang menyerang etnis tertentu karena terbawa dari sentimen yang dulu. Betul. Gitu. Tapi kita juga kalau mau pelajari benar-benar apakah orang-orang yang mengincar etnis tertentu itu benar-benar punya stigma yang negatif atau ada permainan di belakang, kita juga nggak tahu, ya kan? Emang terlalu. Nah, gitu. Dan itu kan banyak isu-isu doang. Memang isu. Walaupun ada korban, tapi belum tentu 100% sama dengan yang dituduhkan gitu. Iya. Karena mereka juga kena asli. Karena banyak juga orang-orang Chinese ketika tahun 98 diselamatkan oleh orang pribumi yang lain. Sama. Banyak. Dia juga. Iya. Terutama anak, makanya diselamatin tetangganya. Karena waktu itu lagi kerja. Iya juga. Kenapa nggak pikir itunya? Bener kan? Kenapa sih? Ya. Saya jadi marah sendiri. Iya juga, bener. Padahal iya, sampai dijemput sama tetangganya, ditaruh di rumahnya, mereka pulang kerja nggak bisa dan lumayan. Selalu cerita gitu. Kenapa nggak dianggap gitu? Dan itu kan sebenarnya masalah sosial. Masalah sosial. Bukan masalah agama. Ya tapi mereka kaitannya gitu. Nggak ada tuh orang Kristen katanya yang ikut walaupun dia pribumi ya. Pribumi Kristen nggak ada yang ikutan. Itu semua orang Islam semua yang serem-serem. Terutama mereka di Medan, asli Medan kan. Ngomongnya selalu orang Batak tuh baik-baik. Saya nggak mau bawa etnis sebenarnya. Cuman maksudnya ngomongnya orang Batak Kristen yang serem itu orang-orang pribumi yang Islamnya itu. Ngomongnya gitu. Juga. Makanya itu orang-orang begitu tuh orang-orang yang mengeneralisasi. Nah emang generalisasi. Emang sih mereka juga masih ini banget lah kalau masih karena saya campuran ya. Ya saya masih sering disebut Wana lah kayak gitu. Mereka sering disebut Wana ya. Saya sebelum mama ini juga saya kalau nggak ngomong papa saya Cina juga. Romeo kenal Kristen di mana? SMA. Oh SMA. Dari SMA. Dari SMA. Di Tangerang. Di Tangerang betul. Iya. Wah nggak direstuin sama sekali saya. Saya disebutnya ya pribumi lah ya. Nggak dikasih lah deket-deket kayak gitu lah. Sama sekali. Ya begitulah orang tua yang lumayan keras lah. Ya tapi mau yang terbaik lah buat anaknya pasti. Ya kan. Saya nggak nyalain juga. Kalau mau lebih dalam mendalami kitab ini ya memang nggak bisa sebentar. Emang nggak bisa. Ya, harus butuh waktu memang. Betul. Tapi kalau mau belajar yang praktisnya dulu ada. Tinggal lihat video-video saya yang diskusi dengan orang-orang Kristen. Sekali dua kali nonton pasti paham lah apa yang mau diinin. Makanya saya nggak bisa aja ngirimnya sih. Pengen banget saya kirim gitu. Saya udah save banyak gitu loh saya. Jangan ngirim video saya ke mertuanya, jangan dipelajarin video saya, diambil poin-poinnya itu yang dipakai buat menjawab mertua. Emang. Tapi harus dengan cara yang paling sopan. Iya. Gitu. Mamanya sih lumayan Kristen yang lumayan taat ya. Sampai adiknya aja baru dibaptis bulan lalu mungkin ya. Sekitar baru dibaptis. Coba biar gak kayak cecenya gitu. Tanya ke papanya atau ke mamanya Kristen. Pak, papa mama ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus gitu. Yesus lah pasti ngomong. Kenapa Paulus? Apa yang diikutin? Apa yang diikutin Pak dari Yesus? Coba suruh mereka pikir. Apa yang diikutin dari Yesus sama orang Kristen? Misalnya apa? Misalnya biasa Contoh. apa? Contoh apa sih bisa? Yesus sunat nggak? Sunat. Mereka sunat nggak laki-lakinya? Enggak. Kebanyakan lah. Ada yang sunat tapi juga Papa enggak. jauh lebih banyak yang nggak sunat. Pasti. Kenapa mereka nggak sunat? Karena udah dibatalkan di perjanjian baru. Siapa yang batalin? Yesus atau Paulus? Pasti ngomongnya Yesus. Mereka taunya Yesus. Di mana ayatnya? Nggak ada Yesus membatalkan hukum Taurat. Makanya. Yang membatalkan adalah Paulus. Oh, Jadi mereka nggak sunat karena mereka mengikuti perintah Paulus. Nah, satu, mereka nggak ngikut Yesus tapi ngikut Paulus. Ya kan? Nah, kayak gitu. Paulus. Kayak gitu dicatat. Oke. Boleh. Masuk akal. Yesus bilangnya di Matius 5:17 apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Betul. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Iota itu apa sih sebenarnya? Iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Huruf terkecil. Oh gitu. Jadi Yesus, kalau gitu Yesus sunat, mereka nggak sunat, mereka ikut siapa? Paulus. Yesus karena tidak membatalkan Taurat, berarti Yesus makan babi nggak?
Yesus enggak lah, nggak mungkin. Enggak lah, di Taurat kan dilarang. Babi Orang haram. dilarang. Kita Mereka makan babi nggak? kosher aja. Mereka makan babi nggak? Makan. Sampai setiap minggu misalnya saya jalan gitu ya. Kita tuh dipesenin sampai menu babi. Kenapa sih? Ya tanya, Saya kenapa nggak ikut Yesus nggak makan babi? Mereka karena pasti yang bilang haram. lagi, karena udah dibatalkan kan? Iya. Siapa yang batalin? Paulus. Berarti mereka pengikut Paulus. Sebenarnya Paulus itu siapa sih? Paulus itu ya boleh dikatakan dia orang Yahudi juga, tapi ibunya orang Yunani. Dia dulu orang yang mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk dibunuh, di penjara. Oh ya. Terus setelah dia ke Damsyik, baru dia mengaku melihat Yesus, mendengar suara, baru dia bertobat, terus dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul, menjadi pemberita Yesus. Dia yang ngangkat dirinya sendiri. Iya, Dia hidup sejaman sama Yesus. sejaman. Sejaman. Dia yang ngejar-ngejarin pengikut Yesus. Sejaman, tapi nggak pernah ketemu muka. Oh ya. Begitu Paulus tuh namanya. Paulus. Dua tuh tadi ya. Masalah babi, sunat, masalah babi. Orang Kristen terbukti ngikutnya Paulus, bukan ngikut Yesus. Paulus. Ya kan? Iya, selalu ngomong juga gitu. Yang ketiga, Yesus puasa nggak? Puasa 40 hari. Mereka puasa nggak? Nggak pernah. Nah, ngikut siapa? Paulus berarti. Gitu. Yesus doanya sujud nggak? Mereka tahunya begini lah. Iya. Atau kalau kata Di Bible Yesus sujud. kayak. Iya. Ya kan? Mereka sujud nggak? Enggak. Nggak Ikut siapa? Ikut gereja atau ngikut Gereja. Paulus? Makanya. Yesus dikafanin. Di iya. sini Yesus Iya, dikafanin. Yesus dikafanin. Mereka mati dikafanin nggak? Nggak, ada gua. Berarti ikut siapa? Ikut gereja. Gereja ya. Oh iya ya, gitu ya. Nah, tanya papanya, Pak, umat agama mana yang laki-lakinya disunat, nggak makan babi, sholatnya sujud, puasa, dan dikafanin? Umat agama apa, Pak? Gitu. Iya, benar. Bagus banget ya, bagus ya. Argumennya bagus banget. Luar biasa. Iya. Tanya papanya. Siapa lagi ya? Jadi siapa yang ikut Yesus, Pak? Orang Islam atau orang Kristen? Jadi, gitu. Jadi perkataan Paulus itu cuman lewat mimpi. Apa sih? Iya. Dia ngaku dia dapat wahyu lah. Oh, aku dapat wahyu. Tapi ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus. Beda, tapi yang diikutin itu doang ya? Paulus ngajarin dosa waris. Nah, dosa waris tuh. Yesus ngajarin dosa waris nggak? Enggak tahu. Nggak ada. Oh, enggak ada. Dosa waris itu, jadi kita bayi pun udah berdosa ya? Iya, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Kalau mau selamat bertobat. Iya. Kalau mau masuk surga bertobat. Gitu. Ada, Yesus Ada. gitu ya? Matius 18 ayat 3. 18 ayat 3, bunyinya. Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu nggak masuk kerajaan surga. Bertobat? Sama kayak Islam ya? Bertobat, selesai. Iya. Kenapa sih? Kalaupun ada kata-kata Yesus dalam Bible yang mengindikasikan bahwa dia harus mati di atas kayu salib buat nembus umat manusia, itu adalah ayat-ayat sisipan. Sisipan dari orang Kristen zaman dulu. Saya bisa buktiin itu sisipan. Oh gitu. Ada nggak di sini? Di situ belum. Di situ baru kontradiksi. Kontradiksi. Oh, yang saling Iya, nggak saling masuk akal lah. bertentangan. Saling bertentangan lah ya. Kalau yang masalah sisipan-sisipan itu udah sering saya bahas di channel saya, udah sering saya bahas. Ya, soal yang sujud juga saya pernah ngomongin, katanya dia kayaknya nonton siapa? Elia Miron itu. Ya. Siapa? Apa? Elia Miron. Iya. Elia Miron. Iya, Elia Miron itu kayaknya sujud tuh, emang kata siapa sujud mesti begitu kayak orang Islam sujud? Saya nggak tahu ya. Dia tiduran di bawah gitu. Itu bukan sujud, tengkurap namanya. Iya juga. Iya katanya. Nah, sekarang kita bisa buktikan di dalam perjanjian lama. Nabi Abraham sujud. Kejadian 17:3. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 29:20 Nabi Daud sujud. Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud sujud. Nehemia pasal 8 ayat 6 Nabi Esra sujud. Matius 26:39 Nabi Yesus sujud. Nabi Yesus. Ini semuanya pada sujud nabi-nabinya. Orang Islam ada perintahnya juga di Quran surat Al-Hajj 77. Orang Islam juga disuruh sujud.
Jadi kalau orang Islam disuruh sujud, Yesus sujud, nabi-nabi sebelumnya sujud, Kristen nggak sujud, berarti ngikut siapa Kristen gitu? Makanya. Iya. Iya sih. Bisa saya jawab. Ini saya boleh minta link videonya nggak? Boleh, nanti diupload. Nanti diupload. Boleh. Hmm. Masuk akal banget, luar biasa. Iya makanya. Yesus puasa 40 hari, kita puasa Ramadan berapa hari? 30. 30. Tambah puasa Syawal lah. Oh, oke lah. Syawal berapa hari? Enggak tahu. 6 hari. 6 hari. Udah 36. Tambah puasa sunnah, Sunnah. deket lah dengan 40 hari, 40, 30 deket lah. Oke lah. Kalau memang Islam diwajibkan puasanya 30 hari, itu karena syariatnya disempurnakan Disempurnakan. dari nabi-nabi sebelumnya. Yesus sunat, kita sunat. Paulus bilang sudah nggak wajib sunat. Malah Paulus bilang, kalau kamu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib nggak berguna buat kamu. Kata Paulus. Ada bilang begitu. Ayatnya. Bener ya, masuk akal ya. Nah, Siapa sih Paulus itu? jadi sebenarnya Nyebelin juga. Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Gitu. Oh gitu ya. Kenapa cuma diambil ayat Paulus doang ya? Kenapa nggak yang 4 kita pertama itu loh? Maksudnya yang benar-benar Yesus ada di muka bumi itu. Iya. Gitu. Iya. Terbukti. Bahkan Yesus pernah bilang, hati-hati sama orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kelompok Yahudi yang bermadzhab Farisi gitu. Farisi, mazhabnya Farisi. Paulus orang madzhabnya apa? Farisi. Orang Farisi. Jadi Yesus ngomong hati-hati sama orang Farisi, sedangkan orang Farisi. Paulus orang Farisi. Tahu dari mana? Ada di sini. Ada Ada di Bible, ada. Ngomong saya Paulus orang Farisi. Masa? Iya. Sedangkan di sebelumnya ada Yesus ngomong hati-hati sama orang Farisi. Ada. Gimana sih? Jadi orang Kristen tuh sadar nggak sih sebenarnya? Makanya sebenarnya gimana sih sebenarnya? Saya juga bingung. Kenapa sih? Gitu. Matius 23:15. Ayat 15 nih, 15. Ayat 15. Celah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kata Yesus. Iya, katanya. Bukan, katanya. Oh gitu. Bukannya ini merah ya? Apa tinta merah bukan? Oh enggak, ini bukan yang Bible yang red letter. Oh gitu. Tapi itu dianggap perkataan Yesus. Gitu. Iya kan? Iya. Sekarang buka. Yakin nih, saya bukain. Tapi ada orang Farisi. Saya Paulus orang Farisi. 35. Pasal 3 ayat 5. Maaf. Pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3, 4. Di surat pada dan Sama ayat 6-nya lah. aku orang Farisi. Ya, itu kata Paulus. Gimana sih? Tapi kayaknya nggak pernah di-preach di gereja ya soal-soal kayak gini ya. Iya. Di-preach di gereja saya kayaknya cuman ayat-ayat yang ya baik-baik aja gitu. Yesus udah bilang nih, celaka lu orang Farisi lu. Celaka. Paulus orang Farisi. Terus? Lah kok dia kenapa diikutin? Makanya kenapa ya? Tanya makanya. Oh iya sih. Iya maksud aku sejelas ini gitu loh. Maksudnya di kitab yang mereka pakai aja maksudnya sejelas ini. Maksudnya yang lagi. Matius 5:17. Pasal 5 ayat 17, 18. 5 ayat 17-18. Nyangka bahwa. Nah iya ini. Nah ini. Iya kan? Yesus ngikutin Taurat loh. Makanya justru kenapa sih? Tadi Filipi 3 ayat 8 langsung. Filipi 3 ayat 8 tadi. Cepet banget bukan? Udah biasa ya. Filipi 3 8. 3 pasal 8. 3 Ayat 8. ayat 8 ya. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Ini apaan sih? Apa yang dianggap sampah? Ini apa namanya? Taurat.
Iya. Lebih mulia daripada semuanya. Yesus ngikutin Taurat. Makanya. Paulus bilang Taurat itu sampah. Wah, ini nggak pernah denger nih. Ini Paulus yang ngomong nih. Iya. Filipi kan katanya suratnya Paulus. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Gimana sih? Maksudnya jelas-jelas gitu ya. Yesus yang mereka sembah gitu, yang ngomong bahwa Taurat itu, maksudnya dia tuh bertekan nama Taurat. Ini Paulus ini siapa sih? Paulus ngajarin dosa waris. Dosa waris. Tapi kenapa kata Paulus yang diikutin ya? Ya itu dia. Apa sih? Maksudnya jadi kenapa sih? itu kan udah ada pengaruh dari Romawi. Biar lebih gampang aja kali ya bagaimana ya? Maksudnya lebih nyaman kayak gini kayak lebih enak gitu kali. Yang mana? 5 ayat 12 tuh. Ayat 12. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjelar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Adam dan Kristus. Jadi Adam dosa waris kan? Gara-gara Adam itu berarti. Ya. Sekarang nih Matius 18. Matius, nah perkataan Yesus nih. Ayat 3 tuh yang merah tuh. Oh, ya. Itu kata Yesus. Aku berkata, sesungguhnya jika kamu tidak tobat, selesai tobat. Bertolak belakang nggak sama yang Tolak tadi? belakang banget. Nah, ya udah. Ini nggak termasuk Filipi ya kalau di sini. Di situ belum Filipi. Baru 4 gospel aja tuh. Nanti yang volume berikutnya. Lagi nulis. Ya. Wah, luar biasa. Udah jadi tabelnya, cuma tinggal dibikin narasinya aja. Oh gitu. Udah bertolak belakang kan? Makanya gitu loh. Tapi kenapa mereka ini banget ya? Maksud gimana ya kok ya? Itu udah doktrin dari gereja. Oh, doktrin dari gereja ya. Iya maksudnya mereka tuh yakinnya tuh seyakin itu, seyakin Iya, ya karena doktrin dari gereja. doktrin ya. Jadi gimana gitu saya mau ngomong ya. Begini ini dari Itu kita. tunjukin ayatnya aja, bandingin aja ayatnya kasih gitu, suruh baca sendiri. Padahal kan mamanya selalu ngomong, mama tuh selalu baca dari awal sampai akhir, baca awal sampai akhir gitu kan ya. Ya kalau baca dari awal sampai akhir, tapi kalau nggak bisa membandingkan buat apa? Iya sih gitu. Baca doang ya. Doain lah kok biar bisa. Nah Ajak gini. Kita boleh mendoakan saudara kita, orang tua kita yang masih belum Islam. Betul. Kita boleh mendoakan mereka selama mereka masih hidup. Ya. Sama mereka masih, iya betul. Tapi kalau mereka sudah meninggal, kita nggak boleh mendoakan mereka. Nggak boleh mendoakan. Nggak boleh. Oh ya. Di Islam nggak boleh. Semoga siksaannya berhenti misalnya. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Itu urusan Allah. Oh iya sih. Tuh. Kita siapa? Mau ngatur-ngatur Allah. Makanya, iya juga ya. Nah, nggak boleh. Orang tua hanya di dunia. Kalau udah meninggal bukan orang tua kita lagi. Maksudnya di alam sana. Di alam sana. Roh anak dan roh orang tua tuh nggak ada hubungannya. Ada hubungan. Itu masing-masing. Ya, jadi kalau orang tua kita, saudara kita, adik kita, kakak kita masih hidup dan mereka belum beriman, kita boleh doa. Berdoanya kepada Allah supaya memberikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggal, kita nggak boleh mendoakan mereka. Iya betul. Tapi apakah nanti saya ada dipertanggungjawabkan misalnya soalnya mereka, saya udah. Loh, selama mereka masih hidup kan kita sudah ngajak mereka masuk Islam. Iya saya berusaha gitu. Saya belum pernah sih ngajak masuk Islam. Maksudnya saya cuma mengkoreksi aja gitu persepsi mereka soal Islam itu salah gitu. Maksudnya mereka nanti misal amit-amit meninggal dalam keadaan non Islam gitu ya, saya salah gak gitu? Enggak, kita udah memberi. Yang penting di orang Islam itu hanya diwajibkan menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Menyampaikan. Gitu. Kalau kita sudah sampaikan, urusan dia mau beriman gak beriman itu bukan urusan kita. Nabi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pamannya aja nggak bisa masuk Islam sama Nabi. Nah kita bukan Nabi. Oh,
Iya, nabi loh itu. Rugi banget ya Maman. Ya kan? Iya, iya, iya. Semua pengajaran orang Kristen itu sama apa enggak sih sebenarnya? Beda-beda. Orang Kristen juga beda-beda. Iya, maksud saya kayak Itu lihat denominasinya segitu banyak. apa tuh denominasi? Itu bagian perpecahan dalam Kristen. Oh ya, Segitu banyak tuh gereja-gerejanya. oh gereja. Ngomong doang Islam ada Muhammadiyah sama NU. Dan coba suruh belajar itu. Kalau bisa bawa mertuanya ke sini lebih bagus. Gimana ya? Saya juga pengen gitu ya maksudnya. Bilangnya belajar Bible gitu ke sini. Ah iya ya. Oh, Pak, teman Romeo ada yang ngerti Bible atau punya Bible, koleksi Bible gitu lah. Iya. Ini Wah, mau lihat gak gitu? Iya. mereka kan seneng kalau saya belajar Bible Pak. Tapi saya gak enak kalau ini orang sibuk. Nggak apa-apa. Ini juga makasih banyak udah dikasih kesempatan nih. Iya. Wah, teman Romeo ada yang punya banyak Bible Pak, mau belajar nggak? Gitu? Wah, banyak banget nih. Oh banyak maksudnya apa? Bible cuma satu. Banyak versi gitu. Versi cuma satu, mana ada? Ntar saya kasih lihat foto yang ini. Tadi udah difoto kan? Udah dong. Baru foto ini. Apa itu kok? Apa? Ih, saya tahu nih ini. Ini yang Gen Z itu ya. Queen James. ini beneran kok. Beneran. Ya kalau nggak beneran apa? Bukan King lagi ya. Iya itu diambil dari King, tapi itu diganti jadi Ini Queen. saya nggak bisa baca. Kenapa harus slave ya? Ini Bible khusus untuk budak-budak kulit hitam. Kenapa? Ambilin. Nah, sorry. Kenapa? Ya untuk dikontrol supaya budak-budaknya nggak berontak. Hah? Saya baru tahu ada ini. Nah, ya itulah. Biar nggak berontak. Biar nggak berontak. Ayat apa yang Karena paling... pasal-pasalnya banyak yang dibuang. Oh gitu. Iya. Nih. Nah. Ini tahun berapa ini masa boleh nih edar kayak gini? Ini diterbitkan awal abad 19. Tuh lihat. Pasalnya 50 tinggal 14. 40 pasal tinggal 2. 27 pasal tinggal 0. Itu banyak yang dibuang. Buat kontrol Bible. Ini beneran ini Queen James Bible. Ya beneran lah. Apa yang beda? Nah, di dalamnya itu ada beberapa ayat yang terjemahnya dirubah-rubah supaya menghindari misinterpretasi terhadap homofobik. Nih kalau mau di foto dulu. Saya mau foto. Ini terus mereka juga tahu dong. Tahu. Maksudnya misalnya saya kulit hitam ya. Terus baca ini kok dibuang. Wah, kulit hitam pada waktu itu ya nggak tahu lah. Oh nggak tahu. Ya. Hmm. Oh cuman maksudnya Ini foto dulu depannya. Di preach-nya begitu ya. Ini dapat dari mana kok? Saya Beli lah. terus. Ih, Nih foto. Gay Bible. Ini bukan tulisan orang Islam kan? Ya bukan lah. Nih. What we change. Iya, mereka tuh sebenarnya ngikutinnya King James apa bukan sih? Iya, dari King James sama mereka dirubah-rubah supaya seolah-olah apa homoseks itu dibenarkan. Dibenarkan ya. Gitu. Lucu ya. Nggak maksud saya yang diikutin sekarang ini nih sama siapa? Sama umat Kristen sekarang tuh. Kenapa? Itu patokannya apa sih? King James kah atau? Kalau yang di Indonesia yang tadi itu yang Iya, itu Protestan tadi. Yang orang yang di Indonesia. Kalau di Amerika, di Eropa banyak kan pakai King James. Oh ini bukan King James ya? Bukan. Yang Indonesia? Iya. Bukan. Oh bukan. Nanti ada lagi NIV, New NIV, International Version. International Version. Beda satu sama lain. Terjemahnya beda-beda. Oh gitu. Bahkan KJV sama NIV, di KJV ayat itu ada, di NIV ayat itu dibuang. Ada juga. Yang tadi itu yang tidak asli. Oh iya betul. Dibuang. Masih denial lagi kalau Alkitab itu yang sempurna. Yang di NIV ayat itu tadi tidak dimasukkan. Gitu. Iya. Gampang sebenarnya ya kalau buat jawab itu ya, maksudnya jelas banget itu.
Apalagi saya kasih buku ini nanti. Pak baca bakar. Nggak usah dibaca, nggak usah dikasih ke dia. Romeo baca, Pelajari. poin-poinnya kasih tanya ke papanya, so papanya jawab. Papa nggak bisa jawab. Mama itu saya lumayan hormatin banget lah ya kalau ke mamanya. Kalau ke papa saya lumayan kayak agak temen gitu, lumayan gitu ya. Cuma kalau sama papanya agak deket nggak apa-apa. Agak kerasnya itu. Malah enak diajak diskusi kalau deket. Malah dia nggak bisa diajak diskusi karena dia nggak tahu. Nah kalau nggak tahu kasih tahu. Pak, Yes. Romeo kok baru dapat nih ginian nih. Menurut papa gimana? Gitu. Oh boleh juga ya kayak gitu ya. Boleh juga caranya begitu. Iya. Jangan menghakimi. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Aku tinggal di sini apa gimana? Dekat sini. Oh dekat sini. Nah. Hari-hari ke sini. Oh hari-hari di sini. Alasan siapa sih? Saya ngomong Mas atau Mbak sih sebenarnya? Siapa? Mbak Elia itu. Kenapa nggak datang sih waktu itu? Nggak berani dia. Cuman karena Karena kan saya punya bukti-bukti Bible yang dia ngomong beda-beda kayak versi. pinter banget gitu loh. dia ngomongnya aja pinter, isinya kopong. Makanya kayak bahasanya susah banget gitu loh. Mungkin biar terlihat pinter apa gimana sih? Sebenarnya saya kenapa waktu yang datang temennya apa siapa ya waktu itu ya? Temen yang botak itu. Temennya ya? Makanya. Di sini? Enggak, di channel lain. Oh gitu. Kalau udah sering nonton video saya mah harusnya bisa jawab. Harusnya. Sekarang lebih bisa lagi Vio. Terutama yang tadi yang soal puasa, sunat, Ya. sama nggak zakat nggak ada ya? Zakat kita juga bayar kan? Oh, maksud saya. Kita bayar zakat, orang Yahudi bayar per puluhan. Orang Kristen katanya hukum Taurat dibatalin. Kenapa masih bayar per puluhan? Iya, kenapa? Biar Ya kenapa? bisa sukses. Nah, biar kaya. Iya masih kenapa ya kaya-kaya ya? Iya. Mereka kaya-kaya banget. Lucu sih ya. Kalau Islam kita menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Betul. Sebelumnya per puluhan 10%, di Islam sekarang 2,5%. Itu pun ada syaratnya. Enggak semua orang harus bayar zakat. Betul. Ada syaratnya. Apa? Syaratnya dia punya harta sudah lebih dari sekian gram emas. Gitu. 85 gram emas. Jadi nggak ada Nah, membebani gitu. selain itu zakat yang lain paling zakat fitrah pada waktu Idul Fitri. Udah. Dan itu kan ringan, cuman berapa liter beras gitu. Karena saya nggak pernah nonton gimana apologet Kristen gitu ya. Maksudnya nggak pernah melihat apologet Kristen. Ada nggak sih maksudnya kayak yang paling umum gitu serangan ke Islam itu yang paling umum apa sih kok? Banyak, Oh banyak ya. banyak. Oh Ya itu, terutama istri Nabi ya, istri Nabi apa? Mau dituduh yang mana? yang Aisyah aja. Pak. Yang Aisyah. Aisyah dituduh Nabi pedofil Betul. karena Nabi menikahi anak kecil. Istri saya ngomong kayak gitu juga waktu itu. Mau dengar sini sekalian Tahu yang gue bilang Aisyah. tentang pernikahan Istri Nabi Nabi. dengan Aisyah. Coba. Ya pernah sampai ngomong gitu waktu itu dulu. Oh, ih pedofil loh. Dia bilang gitu. Ya gitu ya? Gini, kapan ada istilah pedofil? Nggak tahu. Baru abad 19. Oh ya mungkin. Itu istilahnya orang barat. Untuk orang yang punya penyakit. Penyakitnya apa? Seneng dengan anak kecil. Ya, baru abad 19. Sekarang, zaman-zaman dulu, 1500 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahkan 3000 tahun yang lalu, orang-orang zaman itu, terutama bangsa Semit. Bangsa Semit itu bangsa apa? Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Itu orang-orang Semit. Ya kan? Pada zaman dulu, orang-orang bangsa Semit sudah biasa menikahkan anak perempuannya ketika anak perempuannya berusia masih dini. Gitu. Tapi bukan berarti menikahkan harus langsung ditidurin. Bukan. Yang boleh ditidurin kalau anak perempuan itu sudah datang bulan. Atau sudah, puber gitu. Di Bible, ada nggak nabi-nabi menikahi anak kecil? Ada. Ada, masa?
Nabi Ishak menikahi Ribka istrinya ketika Ribka berusia berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nabinya umur berapa? Nabinya umur 40 tahun. Ada di Bible. Ada. Mau lihat? Mau lihat ada nih. Ini kitab orang Yahudi nih. Oh, Tanakh. Bukan. Oh, bukan. Humas. Humas ini isinya cuma Taurat doang. 5 kitab Musa. Oh. Dan ada tafsirnya. Oh gitu. Bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Oh gitu. 3 tahun? Baca sendiri nih. Maaf. Di foto nih. And her nurse, according to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time. Tuh. 3 tahun, so that he would have needed to care for her. Gitu. Tulisannya mana yang dibilang? Ini kan dari ayat di atas nih. Gitu. Ini tafsirnya. Nah, berarti Ishak menikahi Ribka ketika Ribka berusia 3 tahun. Ishak. Ada nggak yang nyebut Nabi Ishak pedofil? Nggak ada. Isaac. Oh iya, Isaac dan Rebecca ya. Ada nggak yang nyebut Nabi Ishak pedofil? Nggak ada. Ya, enggak lah. Kenapa cuman Nabi Muhammad doang? Terus Nabi Daud. Pernah dengar Daud sama Batseba, Christine? Pernah dengar? Kayaknya dia juga nggak baca. Di Perjanjian Lama ada yang namanya Nabi Daud berzinah dengan Batseba. Batseba siapa waktu itu? Batseba itu adalah istri panglima tentaranya sendiri. Berzina. Panglima tentaranya Daud maksudnya ya. Panglima tentara itu namanya Uria. Batseba istrinya Uria dizinai sama Daud. Terus Urianya taruh di medan perang paling depan supaya cepat mati. Habis itu Batsebanya dinikahi sama Daud. Batseba umur berapa? Berapa? Bisa dihitung, umur 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Terus Yesus, ibunya Yesus siapa? Maria. Maria. Umur berapa ketika hamil? Tahu? Enggak tahu. 12 tahun. 12 tahun. Yusufnya umur berapa? Yusuf. 90 tahun. 90 tahun? Masa? Loh kok masa? Lah ada dokumennya. Di mana? Maksudnya, saya lumayan nih. Ini soalnya Papa lu ngomong kemarin tuh terakhir istri Nabi. Coba kalau ngomong istri Nabi itu suruh ke sini papanya. Suruh ada yang punya. Oh Yesus bapaknya Yesus. Ini juga gospel, tapi nggak masuk ke dalam Bible. Itu juga gospel. Soalnya kita ngikutin gospel of Jesus ya. Umur berapa tuh? Di atas tuh, Maria. Umur berapa? And when she was 12 years old, there was held a council of priests, saying, "Behold, Mary has reached the age of 12 years." Yang berapa? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ini apa ini? Protevangelium of James. Waktu hamil. Iya, waktu dinikahkan dengan Yusuf. Oh, dinikahkan. Yesus. Tapi nggak dimasukin ya? Ada cerita Yusuf ketika dinikahkan dengan Maria umur berapa tuh Yusufnya? 12 to 14 years of age. Bukan, umurnya Yusuf. 90 years old. Oh. Oh iya. Ini dari mana? Itu dari Katolik Ensiklopedia. Oh. Nggak masuk di sini? Nggak masuk sini. Al-Quran ada nggak sih yang nggak masuk di mana? Atau ada nggak sih kontradiksi di dalam Quran? Barangkali orang-orang Kristen tahu banget tuh kontradiksi mereka. Yang saya dengar cuman itu aja tuh yang. Oke, jadi Nabi Ishak menikahi Ribka ketika usia 3 tahun. 3 tahun. Daud berzina dengan Batseba, Batsebanya umur 7 sampai 9 tahun. Yusuf menikahi Maria, Maria umur 12 tahun. Dia 90 tahun. Apakah kita menyebut Ishak, Daud, dan Yusuf itu sebagai pedofil? Kan enggak. Enggak. Wajar gitu loh, namanya anak-anak pada zaman itu memang sudah dinikahkan. Gitu Mak. Ya. Wanita dalam Yahudi umur 11 tahun itu udah dinikahkan. 11 tahun itu berarti kan udah uber gitu loh. Sekarang coba tanya ke neneknya. Umur berapa nikahnya? Coba tanya. 12. Oh. Nenek saya. Baru rasanya gak normal banget sekarang doang gitu. Sekarang kalau perempuan umur 12-13 tahun dinikahin kayaknya kok masih terlalu kecil. Karena ada tuntutan hidup, belajar dulu, sekolah dulu, cari rumah dulu, karir dulu, baru nikah.
Nah, zaman dulu emang ada universitas. Emang ada karir gitu kan? Juga sih, iya. Di sawah udah nikah Nah. ya. Ya. Iya. Jadi kalau pedofil itu adalah penyakit, ya, penyakit. Sekarang kalau kita baca kisah nikahnya Nabi dengan Aisyah, kalau penyakit itu berarti anak-anak itu korban atau bukan? Korban. Korban. Sekarang kalau pernikahan Nabi dengan Aisyah, Aisyahnya korban bukan? Apakah Aisyah pernah mengeluh dia nggak bahagia hidup dengan nikah dengan Nabi? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Pernikahan Aisyah dengan Nabi itu pernikahan yang bahagia, Bahagia. bahkan romantis. Romantis paling romantis. Cemburuan lagi. Lucu ya. Lucu kan? Lucu. Makanya. Jadi itu tuduhan yang tidak berdasar. Gitu. Sedangkan di kitab mereka malah lebih parah. Makanya. 3 tahun udah nikahin. Tapi itu 7 tahun udah dizinahin. Nah, kalau di hadis Nabi menikahi Aisyah, Aisyah berusia 6 tahun ketika dinikahkan. Dinikahkan itu bukan berarti langsung ditidurin. Dijodohkan. dijodoh. Berumah tangganya umur 9 tahun. Ada nggak perempuan umur 9 tahun sudah datang bulan? Nggak tahu. Ada. Ya, ada. Aisyah orang mana? Orang Arab. Arab, betul. Tinggalnya di tempat yang temperatur panas. Orang Arab tuh rasnya ras apa? Ras apa? Ras Kaukasoid. Waduh, susah juga. Saya Kalau orang Indonesia ras apa? Ras Mongoloid. Waduh. Jadi kalau ras Kaukasoid itu adalah memang mereka secara struktur badan lebih besar daripada orang Mongoloid. Apalagi kalau tinggalnya di daerah panas. Apalagi kalau dietnya kebanyakan makan daging. Gitu. Itu pubernya lebih cepat daripada orang ras Mongoloid. Jadi secara tubuh aja orang ras Kaukasa itu lebih besar daripada ras Mongoloid. Iya. Kalau orang Indonesia yang lihat anak perempuan umur 6 tahun kelihatannya kecil. Nah, apa sama dengan yang di Arab? Beda. Beda banget. Kaukasoid itu rasnya orang bule. Gede-gede. Nah, Benar. apalagi tinggal di daerah panas, apalagi makannya daging. Mereka bisa lebih cepat dewasa daripada orang ras Mongoloid. Gitu. Jelas kan? Jelas banget. Terjawab semua. Makanya. Tapi itu soal hadis soal pernikahan Aisyah itu sahih sih ya. Sahih, masuk ke dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari kan dianggap hadis yang paling sahih. Makanya. Walaupun ada yang tidak terima dengan hadis itu. Kenapa? Karena yang meriwayatkan namanya Hisham. Dianggapnya dia meriwayatkan itu ketika dia berusia 70 tahun setelah dia pindah ke Irak. Oke. Si periwayat ini dianggapnya waktu itu sudah pikun. Oke. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Aisyah ketika menikah dengan Nabi itu umurnya sudah belasan tahun, bahkan sudah mendekati 20 tahun. Kenapa? Karena dia pakai hadis-hadis yang lain. Kakak perempuannya Aisyah namanya Asma. Umurnya 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Dia meninggalnya tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah. Nah, ditarik mundur ke belakang ketika apa namanya? Hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, itu Asma atau kakak Aisyah tuh sudah berusia kira-kira 27 tahun. 27 tahun. Berarti Aisyah berapa? 17. 17. Dan Aisyah menikah 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah. Berarti 102. 17 tambah 2 tahun. Tambah 2, 19 berapa? Sudah. Nah, udah. Nah, tapi kan itu kan hadis di luar Bukhari. Di luar Bukhari. Ya kan? Bukhari mengatakan Aisyah dinikahi umur 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. Jadi kan kita bisa nganggap ada dua perspektif nih, dua sudut pandang. Anggap aja dua-duanya betul. Anggap aja Bukhari juga betul. Nah, ternyata ini bisa dijawab dari Bible sendiri. Bible sendiri anak perempuan 3 tahun udah dinikahin. Iya, maksud saya gitu. Anak 12 tahun sudah ada yang hamil. 7 tahun sudah ada yang hamil. Disetujui dan lain-lain. Bible loh. Bible. Nih, kenapa sih cuman nih? Nah, kalaupun betul pernikahan Nabi dengan Aisyah adalah pernikahan yang bahagia. Berarti Aisyah bukan korban. Iya. Nah, berarti tuduhan Nabi pedofil itu tuduhan yang mengada-ngada tidak berdasar. Gitu. Tuduhan juga baru-baru sekarang ini ya, Bu. Tuduhan itu juga baru ada di abad 19. Pertanyaan lagi. Kan Nabi juga punya banyak musuh. Ya kan? Apapun yang Nabi katakan, pasti ada yang
mengcounter, Iya. mengatakan itu bohong dan segala macam. Pada waktu Nabi menikahi Aisyah, ada nggak musuh-musuh Nabi yang nggak setuju dengan pernikahan Nabi? Nggak pernah dengar ya? Nggak ada. Nggak pernah dengar ya? Jadi nggak ada musuh-musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi. Berarti artinya apa? Pernikahan indah aja. Berarti artinya apa kalau nggak ada yang protes? Nggak ada yang salah. Berarti normal pada waktu itu, normal. gitu Nggak ada yang- maksudnya. Nggak ada yang protes. Makanya. Kecuali kalau ada yang protes, oh Nabi pada waktu itu nikahin anak kecil itu nggak normal, itu pedofil misalnya gitu. Iya. Baru kita bisa menganggap itu perbuatan yang melanggar norma gitu. Ya, tapi buktinya nggak ada yang protes. Kalau mereka bisa sebutin satu nama aja yang protes. Pengen tahu saya? Yang orang hidup sejaman sama Nabi gitu. Enggak, orang sekarang yang menuduh Nabi pedofil, suruh sebutin siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi dan Aisyah. Tahu mereka. Nggak ada, nggak ada yang protes. Iya. Gitu. Oke sih kok. Jelas kan? Jelas luar biasa. Jelas. Oh mualaf ya? Mana? Dari Udah sekarang udah nggak mualaf lagi lah. Mantan kafir lah. Oh gitu. 2014. Oh gitu. Oh disebutnya revert ya kalau. Ya, jangan mualaf terus lah. Oh gitu. Iya, Oh Pak. ini gerah mualaf namanya. Harusnya gerah man. Ya ini kan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, mohon petunjuknya aja paling. Iya kan. Nabi istrinya Ya. berapa sih? Oh, Ya. Apa? Nabi istrinya berapa sih? Total? Ada yang bilang 9, ada yang bilang Oh, 12. ya, gitu ya. Iya, sudah. Nggak masalah. Karena apa? Kenapa orang lain maksimal 4, Nabi boleh 9 atau 12? Kenapa? Karena itu adalah kekhususan buat Nabi. Hmm. Kekhususannya di mana? Oke, Nabi boleh menikahi lebih dari 4, tapi Nabi juga punya kewajiban yang beda dengan umatnya. Kalau buat Romeo, sholat tahajud wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Kalau buat Nabi, Wajib kan? wajib. Tiap hari ya? Wajib. Bahkan beliau sholat tahajud, suratnya panjang-panjang dibaca, kakinya sampai bengkak-bengkak. Mau nggak? Nabi malah jaminan surga ya. Kenapa masih sholat begitu? Nah iya, itu aja udah dijamin surga masih sholat begitu. Lah kita udah dijamin belum? Kagak. Makanya. Ya, kita udah dijamin Jamin. selama kita mengikuti la ilaha illallah. Ya, selama kita bertakwa jaminannya surga. Tapi mau nggak dikasih kewajiban sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak? Kayaknya semua orang nggak ada yang mau Islam kalau kayak gitu. Kalau nggak mau, kenapa ngiri sama Nabi punya istri 9 atau 12? Gitu maksudnya. Iya bener. Gitu. Oke lah kok, paling saya juga ini kok makasih udah dikasih kesempatan buat ngobrol nih. Saya sorry jadi panjang gini. Jangan sungkan. Saya pikir saya mau ngobrol biasa gitu sama Koko dan dia ternyata lumayan banyak banget pelajaran yang bisa diambil sama Koko ya. Terutama Tenang aja. dengan adanya bukti-bukti nyata gitu ya. Iya. Iya. Justru kita memang harus belajar. Iya betul. Tapi kita belajar itu bukan berarti kita harus memusuhi keluarga kita yang masih bukan Islam, bukan. Justru Kita saya tetap pengen harus, rangkul. ya, harus dengan cara yang paling baik. Pengennya sih ngerangkul kalau biar somehow saya ngerasa itu tanggung jawab saya juga gitu loh buat ngenalin, memperbaiki perspektif mereka soal Islam gitu. Nah ini tadi videonya kan udah direkam nih. Nanti silakan tonton ulang. Baik. Apa aja yang saya jawab boleh dicatat. Nah justru saya mau minta izin boleh ya nanti. Mau ditayangin di YouTube? Itu haknya Koko lah. Enggak, saya tanya dulu. Kalau boleh saya tayangin, kalau nggak boleh saya nggak akan tayangin. Kalau dari saya sih boleh. Cuma maksud saya kayaknya terlalu amatir banget gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan yang berkelas Apapun, gitu. apapun yang ditanya oleh Romeo bisa jadi mewakili pertanyaan orang Islam lainnya. Gitu loh. Bisa jadi jawaban saya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang lain yang belum sempat tanya atau yang nggak bisa nanya. Siapa tahu ada orang nonton video kita, mereka menjemput hidayah, Romeo juga dapat pahala. Begitu. Betul. Masuk akal. Boleh? Boleh. Saya izin. Alhamdulillah. Saya justru buat evaluasi saya sendiri. Cuman ya saya terlalu amatir aja sih. Maksudnya ini orang gitu. Ini kita nggak usah rendah diri. Yang penting asal kita masih mau belajar, kita masih punya waktu, kita masih dikasih waktu untuk belajar ya, ayo kita belajar. Nggak ada yang salah. Kita tetap harus belajar. Namanya orang Islam juga harus berprogres. Berprogres artinya ya kita harus semakin hari semakin baik, semakin tinggi ilmunya Islamnya. Gitu. Sekarang Romeo kan menjadi suaminya Christine. Romeo kan sekarang menjadi imamnya Christine. Juga harus banyak belajar. Tanggung jawab suami terhadap istri bagaimana.
Betul. Apalagi punya mertua masih belum Islam. Betul. Nah itu juga punya tanggung jawab. Hah? Orangnya nengok. Iya. Ya. Mm. Jangan rendah diri. Tetap belajar aja terus. Iya. YouTube ada. Semua bisa dipelajarin di online. Makanya. Gitu. Oke kok, paling gitu aja ya kok ya. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan. Pasti. Ya. Saya materi Koko sebenarnya luar biasa banyak banget. Yang saya tonton juga lumayan banyak banget. Cuman tetap saya pelajarin sesuatu yang baru kok. Iya. Nah, makanya saya baru tahu soal tadi, terutama pernikahan. Nah. Kayak saya akhirnya bisa jawab lah at least. Kalau apalagi kalau misalnya bisa ditayangin di YouTube, ya alhamdulillah saya bisa melihat ini pertanyaan saya gitu sih. Cuman ya, iya. Cuman ya mungkin agak cut part mertua kali ya. Saya khawatir gitu aja. Tinggal bagaimana menyusun kalimat menjawab mertua dengan cara yang paling sopan dan paling baik. Romeo dalam berkomunikasi dengan mertua tetap harus menjaga akhlak Islam. Betul. Justru dengan akhlak itu kadang-kadang kita nggak perlu menjelaskan sesuatu, dari akhlak mereka bisa oh ya orang Islam kok baik ya gitu. Iya. Itu bisa menjadi jalan hidayah buat mereka. Itu soal Islam ya. Karena sebenarnya yang matahin soal ini bukan Islam ya. Soal pribumi, dia bisa ganti mindset ngelihat pribumi itu nggak kayak gitu karena aku. Ternyata aku katanya orangnya begini. Jadinya makanya ternyata oke lah kita bisa terima pribumi. Alhamdulillah. Islam. Itu baru salah satu cara kan untuk betul. merubah mindset mereka. Iya betul. Oke. Ya. Makasih banyak. Ini saya mau beli satu ya ininya. Nah itu urusannya ke Melisa. Oke siap. Ini saya bawa ya. Siap. Saya boleh minta foto gak sih kok? Saya nggak punya foto misalnya. Ini? Itu foto. Ya makanya. Maksudnya foto bareng boleh.